Prinsip-prinsip dasar desain yang teman-teman wajib kuasai. Yang pertama adalah prinsip kesatuan atau unity. Artinya adalah yang berawal mula berdiri sendiri akhirnya menjadi satu, guys. Yang jadi satu itu apanya sih? Yaitu beragam aspek ya, aspek corak ragam yang saling berdampingan atau juga bersinggungan. Baik itu gambar, tulisan, teks, warna dan sebagainya. Prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat, guys. Coba kita lihat elemen desain pada slide ini ya. Coba kita lihat, ada macam-macam ya. Ada garis, lingkaran, bintang, ada titik-titik atau dots. Untuk warna ada yang warna biru, kuning, putih, hitam. Juga ada yang besar, ada yang kecil. Semuanya itu masing-masing awal mulanya adalah berdiri sendiri ya. Kemudian ketika dijadikan satu, ya sudah pasti menjadi satu. Kalian ditakdirkan nggak sih menjadi satu atau enggak ya? Coba deh refleksi deh, semoga dia peka ya guys ya. Oke lanjut, prinsip yang kedua, keseimbangan atau balance. Pernah gak sih merasa kok dia kurang peka ya? Apa-apa itu kamu terus ya. Kasian banget kamu deh ya. Itu namanya gak imbang ya. Yang bayarin kamu, yang harus nge-chat duluan kamu. Wes, itu sama halnya kalau ngedesain itu harus seimbang ya. Artinya apa? Keseimbangan antara tulisan, warna atau bahan gambar itu harus sama sehingga tidak muncul kesan berat sebelah guys. Sama halnya kalau kalian nih lagi berhubungan ya. Kalau kalian mau long last ya memang harus seimbang. Masa kamu lagi yang ngeluarin duit atau yang harus peka ya. Nah ini contoh prinsip keseimbangan yang bisa kita terapkan. Ada keseimbangan simetri, ada keseimbangan asimetri. Prinsip yang ketiga, komposisi atau composition. Sekarang kita lihat layar yang ada di depan. Coba kamu baca mulai dari sini dulu. Hey, jangan tengok tulisan di sebelah kanan dulu ya. Baca dulu tulisan yang di sebelah kiri sini sampai selesai. Sampai kalimat paling akhir atau paling bawah bagian kolom kiri sini ya. Sudah selesai membaca teman-teman, brosis. Sekarang kita lihat yang di sebelah kanan. Sekarang kamu baca kalimat sebelah sini ya, sampai bawah juga. Ingat ketika membaca harus dengan seksama dan teliti. Takutnya ada pesan yang terlewat ya. Ketika ada pesan yang terlewat nanti pasti akan bingung guys. Tapi tahu nggak sih, kita lagi ngomongin komposisi. Nah sekarang kita lihat ya. Ada tulisan judul komposisi, kemudian ada paragrafnya. Di sebelah kanan ada paragraf, kemudian juga ditutup dengan sebuah teks komposisi. Di sebelah kanan kiri atas bawah ada elemen yang memperkuat komposisi. Nah kayak gini ya contohnya. Sekarang kita lihat komposisi berikut ini. Coba kita baca dulu dari sini, nggak cuma tulisannya doang ya. Kalau yang di slide ini saya tentunya kasih gambar foto dong supaya lebih enak kan ya. Gimana, lebih enak kan? Atau lebih enak yang sebelumnya yang hanya tulisan doang, atau yang ini yang ada gambarnya? Coba kita bandingkan ya. Kalau komposisi itu pasti tentunya dengan peletakan apa saja elemen yang kita bisa taruh di dalam sebuah desain, dan tentunya itu harus membuat nyaman siapapun yang melihat. Jadi ketika semua aspek memiliki pengalaman visual dan bisa membawa emosional, berarti sudah menerapkan komposisi. Karena nggak bisa sembarangan elemen digabung gitu aja guys ya. Komposisi itu juga perlu rasa ternyata. Kayak kamu ke dia ada rasa-rasa gitu ya kan. Kemudian prinsip berikutnya adalah proporsi atau proportion. Ini terkait dengan perbandingan ukuran, posisi, kemudian ruang. Baik itu gambarnya, tulisannya, warnanya gitu ya. Lebih greget lagi kalau pakai rasio atau perbandingan. Jadi ada sebuah rasio atau pengukuran yang memang itu menjadi acuan kita supaya penempatan tulisan, penempatan gambar, elemen visual yang lainnya itu proporsional dan enak dipandang. Atau istilahnya estetik gitu ya. Salah satu contoh rasio yang bisa kita pakai yaitu golden ratio guys. Jadi ini sebenarnya golden ratio itu awal mulanya adalah sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4, kemudian dibagi lagi menjadi sebuah lingkaran yang lebih kecil lagi dengan diameter yang atau jari-jari yang lebih kecil lagi, begitu seterusnya dan seterusnya. Dan ini kita bisa terapkan di dalam elemen visual, salah satunya poster. Prinsip berikutnya adalah irama. Sama halnya di musik ya, irama itu terus-menerus dan konsisten ya. Kalau di desain itu juga kita berbicara dengan gerak atau grafis ya. Gerak atau grafis yang teratur dan terus-menerus, yang diulang secara bersamaan gitu ya, dan secara konsisten, dan juga adanya variasi perubahan dalam bentuk. Nggak hanya cuma bentuk, bisa juga ada perubahan ukuran, posisi maupun elemennya. Di dalam slide ini ada salah satu penerapan pengulangan dalam irama. Ada beberapa panah di bawah
dan juga ada beberapa elemen dots atau titik-titik di sebelah kanannya. Ini supaya apa? Supaya kita memberikan ruang untuk desain ini lebih estetikal lagi ketika kita menggunakan irama. Kalau kamu ngecat dia berulang-ulang secara konsisten tapi dia nggak direspon, ingat kata-kata tukang parkir ya. Lalu prinsip berikutnya adalah penekanan. Ada hal yang ditonjolkan selain bakat ya, bukan juga bisul atau jerawat yang kamu tempel pakai stiker tuh yang ada di pipi atau di dagu ya. Tetapi penekanan di sini adalah yang dimaksud dengan ada beberapa pesan, poin yang menjadi pusat perhatian guys. Buat bagian utama, itu pesan utama yang ditampilkan dari desain itu berbeda dari yang lain ya. Yang bikin beda itu bisa kita atur dari segi warnanya ataupun bentuknya lebih besar dan sebagainya ya. Supaya apa? Agar perhatian audiens itu lebih tertuju pada bagian utama tersebut. Ini salah satu penerapan penekanan atau emphasize ya dengan cara color and contrast. Kelihatan ya, dari 30 chat cuma sekali dia ya balas ke kamu. Aduh kasihan banget ya. Itu juga cuma balasnya iya. Prinsip berikutnya adalah kesederhanaan atau simplicity. Ya sesuai dengan desain yang saya bikin ya. Materi ini saya bikin sesimpel mungkin supaya gampang dipahami ya. Elemenmu juga nggak banyak ya. Terlalu banyak elemen juga malah jadi pusing gitu ya. Memahami perasaan dia aja udah susah, apalagi memahami desain yang rumit ya. Hidup kita buat sederhana adalah banyak-banyak bersyukur juga ya guys ya. Prinsip berikutnya kejelasan atau clarity. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pesan di dalam sebuah gambar atau desain visual itu nggak usah muluk-muluk, langsung ketahuan itu fungsi dari pesan itu tuh apa. Kebanyakan kita ngasih elemen juga malah kesan berantakan ya, sama aja kayak kamarmu tuh yang tempat dimana kamu di kamar main HP, scrolling sama mikirin dia tuh. Di dalam desain, kejelasan juga bakal muncul otomatis kalau sudah menerapkan beberapa prinsip sebelumnya ya. Nanti coba kita preview lagi ke depan. Prinsipnya adalah yang ada di dalam prinsip desain. Kalau kamu nggak punya prinsip dan selalu gantung nggak jelas ya gimana dia mau peka ya kan. Prinsip berikutnya adalah ruang atau space atau spasi ya. Ruang itu berbicara tentang jarak antara elemen, objek, background, dan teks, dan juga antara bentuk yang satu dengan yang lainnya. Ruang ini juga bisa memberikan nafas ya, seperti halnya kita hidup, nafas. Kalau teman-teman mungkin pulang naik Transjakarta kemudian banyak penumpang, tidak ada ruang gimana kalian bisa nafas. Bagaimana juga kita bisa menerapkan di dalam desain, pasti akan sesak juga kita melihatnya. Maka dari itu dalam desain grafis biasanya kita menggunakan elemen atau prinsip ruang ini dijadikan unsur pemberi efek estetika di dalamnya. Kalau bidang kosong itu juga bisa menambah kesan nyaman dan juga memberikan tekanan objek visual. Kita bisa memberikan rasa nyaman guys. Kalau kamu mau bikin dia nyaman, jangan terlalu banyak ditekan ya der ya. Berikan dia untuk mikir, berikan kita ruang untuk dia mikir. Jangan-jangan dia bukan ditakdirkan bersama kamu nih. Nah jadi itulah sekilas prinsip dasar desain yang teman-teman wajib tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat selalu guys.